jiwanya melangkah dalam satu cita, selamat dan bahagia anak bangsa. Bapak pendidikan berfilosofi, guru penggerak siap berinovasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah UPTSD 14 Arokeke, yang kami hormati teman rekan guru UPT 14 Arokeke serta teman kita calon guru penggerak angkatan 10 yang dimana bersama-sama kami di sini untuk melaksanakan kegiatan diseminasi. Pertama-tama, marilah kita senantiasa mengajarkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena pada siang hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini guna untuk melaksanakan sebuah kegiatan kami di pendidikan calon guru penggerak. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada baginda Rasul kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti apa yang kita rasakan hingga detik ini. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelumnya kami di sini ingin mengucapkan terima kasih banyak, utamanya kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah menyempatkan dirinya hadir duduk bersama kami pada kegiatan kami pada hari ini, yaitu terkait diseminasi budaya positif di sekolah. Dan juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Guru yang turut serta dalam kegiatan kami ini. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini, jadi kami ini adalah calon guru penggerak, di mana ini adalah rangkaian salah satu tugas kami, bagaimana kami diberikan ruang untuk berbagi pengalaman terhadap apa yang telah kami dapatkan selama kurang lebih di pendidikan guru penggerak ini, untuk disampaikan kepada Bapak Ibu Guru terkait apa yang telah kami dapatkan pada pendidikan guru penggerak. Dan untuk pada kesempatan ini kami akan menyampaikan atau menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah. Jadi sebentar kami bertiga di sini akan membagi sesi atau membagi beberapa topik yang akan dijelaskan mulai dari saya, kemudian dilanjutkan oleh Ibu Inka, kemudian diteruskan lagi oleh Ibu Reni. Dan untuk yang pertama, materi yang akan saya sampaikan sebentar adalah yaitu terkait konsep utama budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua ada disiplin positif. Yang ketiga nilai-nilai kebajikan. Kemudian poin keempat yang akan dijelaskan sebentar oleh Ibu Inka, yaitu terkait kebutuhan dasar manusia. Kemudian motivasi perilaku manusia. Yang keenam ada posisi kontrol. Dan kemudian dilanjutkan oleh Ibu Reni terkait keyakinan kelas. Kemudian segitiga restitusi. Ya, jadi itulah poin-poin yang kami akan sampaikan pada siang hari ini, untuk bersama-sama kita mendengarkan, saling bertukar pikiran, saling umpam balik terhadap apa yang saya telah terima dan seperti apa tanggapan dari Bapak Ibu Guru. Baik, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, sebelum saya memasuki materi saya yang pertama, saya ingin meminta kepada Bapak Ibu untuk meluangkan waktunya selama 30 detik. Ya, jadi kita tolong meluangkan waktu 30 detik untuk senyum. Ya, jadi saya minta kepada Bapak Ibu untuk senyum seperti apa senyum Bapak ini selama 30 detik itu. Jadi ini ada kaitannya sebentar dengan
dengan apa yang akan kita jelaskan ke depan. Ya, jadi kita mulai dari 1, 2. Silakan Ibu, silakan menyebarkan senyumnya pada siang hari ini. Ya. Iya, saya kira cukup ya. Nah, mungkin di benak Bapak Ibu ada yang berpikir, buat apa yang kita senyum? Iya, jadi senyum itu salah satu budaya positif yang baik kita terapkan di sekolah kita. Baik, sekarang sebelum saya lanjutkan, saya ingin memberikan dulu pertanyaan pemantik kepada Bapak Ibu guru terkait materi kita yang ada di depan. Nah, sekarang saya ingin menanyakan kepada Ibu, kira-kira Ibu setuju atau tidak terhadap hukuman dapat mendisiplinkan anak? Bagaimana tanggapan Ibu? Apakah hukuman bisa mendisiplinkan anak? Setuju? Ada yang lain? Tidak. Oke, ada 2 opsi Bapak Ibu. Ada yang setuju, ada yang tidak. Nah, pertanyaan kedua. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah Bapak Ibu setuju? Dengan memberikan hukuman, membaca, membersihkan lingkungan, apakah menurut Bapak Ibu sudah cocok atau tidak, atau setuju atau tidak? Setuju? Ada opsi lain? Tidak setuju? Ada? Oke, kita simpan dulu ya. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Setuju atau tidak? Setuju. Kalau kita memberikan penghargaan kepada anak, meningkatkan motivasi. Setuju atau tidak? Setuju. Baik, kita tepuk tangan dulu untuk semua. Ya, jadi seperti itulah gambaran-gambaran budaya positif yang akan kita kembangkan di sekolah kita. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita perhatikan di depan. Di sini kita akan melihat seperti apa itu perubahan paradigma baru. Ya, jadi seperti pada era sekarang ada lagi namanya paradigma baru atau kurikulum merdeka, ya, di mana merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Kemudian, perubahan paradigma baru dalam pembelajaran sangat kita perlukan sebagai guru untuk meningkatkan mutu pendidikan. Kemudian, para perubahan paradigma baru ini kita merancang pembelajaran berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para murid belajar sesuai dengan kebutuhan, minat, bakat yang ada pada siswa atau peserta didik tersebut. Ya, jadi kita sebagai Bapak Ibu guru harus mengetahui bahwa sekarang ini kita sudah berada di kurikulum merdeka. Kita mengajar di kelas, kita menerapkan pembelajaran, kita harus mampu melihat sebagaimana, seberapa besar atau sesuai dengan kebutuhan murid-murid kita. Jangan kita mengajar sesuai dengan keinginan guru, tapi kita harus mengajar bagaimana kebutuhan murid-murid kita. Ya, jadi seperti itu poinnya. Kemudian selanjutnya di dalam paradigma baru ini, ya tentunya berkaitan dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Tentunya Bapak Ibu guru ini sudah tahu yang mana profil pelajar Pancasila, ya kan? Ya, ada berapa Bapak Ibu profil pelajar kita? Ada 5 poin. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah kebinekaan global. Yang ketiga ada bergotong royong. Yang keempat ada kreatif, dan yang kelima bernalar kritis. Terakhir adalah mandiri. Jadi nilai-nilai inilah yang harus kita aplikasikan di dalam bagaimana kita
merancang bagaimana kita melakukan pembelajaran baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah. Lanjut. Nah, sekarang di sini ada miskonsepsi namanya teori kontrol. Ini ada perbedaan pendapat sebenarnya dari paradigma lama ke paradigma baru sekarang. Yang mana itu miskonsepsi teori kontrol? Yaitu adalah kontrol teori yang merujuk kepada setiap perspektif yang membahas ikhwal pengendalian tingkah laku manusia, pengertian teori kontrol sosial atau social control teori merujuk kepada pembahasan delinkuensi dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis. Nah, selanjutnya dari miskonsepsi teori kontrol ini ada beberapa poin yang perlu kita perdalamkan. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ya, apakah cocok itu guru dapat mengontrol murid? Yang kedua, ilusi bahwa kritik dapat membuat orang bersalah dan menguatkan karakter. Kira-kira menurut Bapak Ibu, apakah sudah betul miskonsepsi ini, teori ini? Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ya. Yang selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak memaksa. Ya, jadi seperti inilah miskonsepsi teori kontrol, di mana di sini kita akan mengalami namanya perubahan paradigma dengan melihat teori kontrol ini yang dibuat oleh Dr. William Glasser. Ya, ilusi kontrol. Nah, selanjutnya kita melihat bersama-sama di atas bagaimana mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi ada beberapa poin. Yang pertama, stimulus respon dulu kita perhatikan. Di sini ada realitas atau kebutuhan kita bersama. Sementara teori kontrolnya mengatakan realitas atau kebutuhan kita ternyata berbeda, ya kan? Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, tetapi ternyata setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita merancang mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ternyata kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, namun semua perilaku itu memiliki tujuan. Itu menurut teori kontrol. Yang selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Yang di sana menurut teorinya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi kalau seperti itu kira-kira siapa yang mengontrol kita antara murid dengan siswa? Nah, menurut Bapak Ibu coba kita pikirkan bersama, kira-kira posisi kontrol itu terletak pada siapa? Ya kan? Nah, selanjutnya pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Yang di sana di teori kontrol kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Dan teori kontrolnya mengatakan model berpikir menang dan menang. Ya, jadi Bapak Ibu guru hebat, jadi seperti itulah paradigma atau perubahan baru yang seharusnya kita laksanakan di lingkungan sekolah kita. Nah, selanjutnya kita masuk ke poin ketiga, yaitu tentang disiplin positif. Ya, Bapak Ibu guru hebat, kira-kira di pemikiran Bapak Ibu apa yang Anda pikirkan dengan kata disiplin positif? Ayo, ada yang bisa bersuara? Disiplin positif itu seperti apa Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu guru hebat? Ya, silakan Ibu Inka. Ya, Bu Marlina mungkin ada tanggapan terkait seperti apa itu disiplin positif. Ya, silakan Ibu Marlina. Menurut saya disiplin positif seperti berlaku baik. Oke. Itu kan sebagai suri teladan. Betul sekali. Yang jadi contoh
Siap. Oke, jadi terima kasih banyak atas masukan dari Bu Marlina. Jadi Bu Marlina mengatakan disiplin positif itu sikap yang baik. Ya, kita menjadi contoh suri tauladan kita bagi siswa-siswa kita. Jadi kita mungkin bisa melihat ke depan Bapak Ibu. Jadi disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina, discipline, yang artinya belajar. Ya, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan motivasi intrinsik, ya, atau nilai-nilai yang diyakini, bukan motivasi ekstrinsik. Ya, dari penjelasan di sini ada Bapak Ibu yang bisa menjelaskan mungkin seperti apa itu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Jadi kita harus disiplin bukan karena paksaan dari orang lain, tetapi harus lahir dari dalam diri kita sendiri. Contoh mungkin ya seperti siswa-siswa kita untuk hadir tepat waktu di sekolah. Ya, kalau kemauannya sendiri datang di sekolah lebih awal, ya itu akan membangun budaya positif lagi. Yang kedua, disiplin positif itu seperti apa Bapak Ibu? Jadi disiplin positif adalah bagaimana kita menumbuhkan disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa hukuman atau hadiah. Mungkin kita di sini atau saya sendiri masih sering atau pernah melakukan disiplin positif yang salah. Ternyata apa yang saya lakukan selama ini salah di mata pembelajaran yang kita lakukan. Kenapa? Terkadang saya memberikan hukuman atau hadiah, ya kita hukuman saja dulu. Contoh ada siswa saya yang datang terlambat ke sekolah, saya memberikan hukuman. Ternyata itu adalah kesalahan besar yang harus kita perbaiki bersama-sama Bapak Ibu. Kemudian memberikan hadiah, ya saya juga pernah melakukan hal seperti ini. Saya memberikan hadiah, misalnya ada siswa saya yang mendapat nilai 100, ya saya beri hadiah. Ternyata itu adalah pemikiran yang salah, yang dimana inilah yang harus kita tinggalkan atau perbaiki, karena ternyata itu adalah ya sesuatu yang kita lakukan yang tidak sesuai sebenarnya dengan paradigma baru atau di kurikulum merdeka ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke disiplin positif pendidik. Ya, tentunya kita ini Bapak Ibu sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri atau intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Ya, jadi seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk pada poin ketiga, yaitu nilai-nilai kebajikan. Yang mana itu nilai-nilai kebajikan? Ya, jadi nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Seperti halnya kita di lingkungan sekolah ini, ada banyak siswa, Bapak Ibu guru, ada nilai-nilai kebajikan yang harus kita capai di dalamnya. Nilai-nilai kebajikan universal adalah prinsip moral yang dianggap sebagai panduan perilaku yang baik dan benar oleh banyak budaya dan agama di seluruh dunia. Meskipun nilai atau daftar nilai kebajikan universal ini dapat bervariasi. Ada beberapa nilai yang sering dan diakui sebagai universal. Saya bisa kasih contoh misalnya yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan universal. Misalnya kita ini di negara kita Indonesia memiliki beberapa agama, ya. Jadi dari beberapa agama ini yang dianut di dalam bangsa kita, tetapi kita harus tetap melaksanakan nilai-nilai kebajikan yang ada pada nilai tersebut. Contoh lain dari nilai kebajikan, yang pertama adalah kejujuran. Ya, yang mana itu menyampaikan informasi benar dan tidak menipu adalah nilai penting
yang hampir semua budaya atau apapun itu merupakan dasar kepercayaan dan integritas. Contoh kedua dari nilai kebajikan adalah keadilan, yang mana nilai keadilan mendukung perlakuan yang adil serta setara bagi semua individu tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, atau latar belakang lainnya. Contoh yang ketiga adalah kepedulian. Yang mana itu kepedulian? Yaitu nilai-nilai kepedulian mendorong perhatian kita terhadap kesejahteraan dan kebahagiaan orang lain. Ini mencakup tindakan altruistik dan dukungan bagi mereka yang membutuhkan. Contoh terakhir adalah toleransi. Ya, yang mana itu toleransi? Yaitu nilai-nilai yang mendukung seperti penghargaan terhadap perbedaan budaya, agama, dan pandangan. Ini melibatkan penghormatan terhadap keberagaman dan upaya untuk hidup berdampingan dengan damai. Saya kira dengan contoh-contoh nilai-nilai kebajikan tadi, kita bisa membuka lagi pikiran kita sebagai seorang pendidik, ya seperti apa yang bisa kita lakukan ke depan. Jadi apa yang saya sampaikan tadi di sini, ya bukan berarti saya sudah menerapkan semua, ya. Artinya kita bersama-sama di sini belajar, saling memberikan ilmu seperti apa sebenarnya paradigma baru yang harus kita laksanakan ke depan. Baik, Bapak Ibu guru yang saya hormati, selanjutnya ya masih nilai-nilai kebajikan, ya. Jadi di sini di dalam nilai-nilai kebajikan tentunya masih berhubungan dengan profil pelajar Pancasila kita. Jadi itu tidak akan terlepas yang 5 poin yang tadi, ya. Ada 6 profil pelajar Pancasila yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ini tidak pernah lepas dari apa tujuan kita bersama, ya, yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, di sana ada contoh terkait keterampilan hidup atau life skill, di mana dikatakan bahwa kita dapat dipercaya, lurus hati pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Ya, seperti itu. Mungkin nilai-nilai kebajikan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Jadi tadi ada beberapa poin dari Bapak Ibu, mungkin ada tambahan atau masukan yang bisa di-sharing kepada kami di sini terkait apa yang tadi saya sampaikan. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bersuara, silakan. Saya berikan kesempatan. Bu Sumi, iya silakan Ibu Sumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Bu. Tadi saya kutip dari kembali ke nilai-nilai positif. Di situ kita sebagai guru, ya, yang poin kedua, Ibu mengatakan tadi kalau memberikan hukuman itu masih salah. Kemudian kita memberikan pada anak-anak hadiah itu juga masih salah. Terus saya minta sama Ibu, bagaimana kita sebagai guru memberikan disiplin positifnya, Bu. Seperti itu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, kita beri tepuk tangan dulu kepada Ibu Sumi. Pertanyaan yang sangat luar biasa, ya. Ya, jadi tadi Ibu Sumi mempertanyakan terkait disiplin positif, di mana tadi dikatakan bahwa dengan memberikan hukuman atau hadiah kepada anak itu adalah tindakan yang tidak benar atau salah. Iya, jadi sebelum saya
saya menjawab pertanyaan Bu Sumi, saya ingin melempar dulu kepada Bapak Ibu. Mungkin ada yang bisa memberikan tanggapan terkait dari pertanyaan Bu Sumi tadi. Ayo, siapa yang bisa? Oke, silakan diminta. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau kita belajar mengenai disiplin positif dan pasti ada kata-kata mengenai hukuman hadiah yang telah kita jalankan selama ini sebagai seorang guru, pasti itu akan menimbulkan pertanyaan. Bukan cuma ibu, kita juga pada saat belajar menerima materinya itu juga kita pertanyakan dan itu yang kita perdebatkan kemarin. Ada yang mengatakan salah, ada yang mengatakan benar, nah, ada yang mengatakan perlu diperbaiki. Nah, sebenarnya tidak salah kalau menurut saya, tetapi perlu diperbaiki. Nah, hukuman itu nanti ada penjelasannya di belakang. Nanti akan dipandu juga supaya Bapak Ibu guru bisa lebih mengerti mengenai hukuman, bentuk-bentuk hukuman. Jadi ada yang dibilang hukuman itu menyiksa anak, ya seperti itu. Ada juga hukuman yang anak-anak itu biar dikasih hukuman ini tidak ada kesadarannya. Jadi kita kadang biasa mendorong itu guru kasih hukuman yang lebih tingkat levelnya lebih tinggi dari itu. Mungkin seperti itu ya. Nah, bagaimana? Pasti mau bertanya, bagaimana caranya anak mau sadar kalau tidak dikasih hukuman? Nah, itu ada cara-caranya ya Bu. Ada cara-caranya yang diberikan sebelum kita memberikan hukuman yang lebih. Nah, ketika ada kasus, misalnya anak-anak sudah dikasih tahu, sudah diberikan motivasi, ya, sudah diberikan motivasi dan masih melakukan kedua dan ketiga kalinya, itu sudah fatal. Itu bisa kita laksanakan memberikan bukan hukuman, tapi mungkin pemberian bukan namanya hukuman sih sebenarnya, ya tindakan mungkin, ya tindakan yang mungkin membuat anak itu lebih baik seperti itu. Jadi bukan diberikan hukuman. Contohnya ya Bu, tidak kerja PR, kita suruh anak-anak lari keliling lapangan, itu mungkin lapangan tak kecil nih. Kalau itu lapangan itu sekolah-sekolah besar, sampainya capek, kira-kira itu menyiksa anak tidak? Dan kira-kira, pasti dia bilang itu. Pasti dia ada rasa baik di dalam hati, kan seperti itu. Jadi marilah kita bukan masalah hukuman, tetapi kita memberikan konsekuensi kepada anak, sanksi mungkin seperti itu. Ketika dia tidak mengerjakan PR, ketika kira-kira apa yang kita berikan supaya ini anak-anak kedepannya bisa mengerjakan PR, seperti itu. Ya, mungkin bisa dimengerti ya Ibu. Nah, kalau masalah hadiah, ya, karena kita, nanti Ibu kasih ya hadiah ini, uang seperti itu salah, ya. Nah, ya namanya kita itu memperbaiki dalam bentuk reward, bukan cuma hadiah itu berbentuk uang, hadiah. Jadi besok kerja dulu, besok deh. Kerja PR, kerja tugas di depan, kalau panggil ke ibu naik supaya dapat uang. Nah, itu kan tidak baik dasarnya ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita kasih hadiah mungkin berupa pujian, reward. Jadi bukan hadiah dalam bentuk barang yang bisa membuat anak kalau tidak ada gitu hadiah, enggak jadi kan seperti itu ya Bu. Jadi perlu diperbaiki, bukan salah tetapi perlu diperbaiki, mungkin seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Ibu Inka atas tanggapan dari pertanyaan Bu Sumi tadi. Saya kembalikan ke Bu Sumi. Bagaimana Bu Sumi jawaban Bu Inka? Iya, oke, terima kasih. Jadi saya tambahkan sedikit terkait tadi pertanyaan Bu Sumi, yaitu hukuman dan hadiah. Iya, jadi ini merupakan memang pembicaraan atau perdebatan kemarin. Nah, ternyata pemberian hukuman dan hadiah itu masih dianggap tidak benar untuk dilaksanakan di sekolah atau di kelas-kelas kita dan diterapkan di siswa-siswa kita. Ya, saya kasih sedikit tambahan. Misalnya, ya pemberian hadiah. Ya, memberikan hadiah kepada siswa misalnya yang dapat nilai yang terbaik itu menurut saya dan jelas membuat siswa-siswa yang lain itu merasa berkecil hati, ya menimbulkan rasa berkecil hati, sedih, sehingga membuat motivasinya
Ya, yang kedua, yang mendapat hadiah, yang mendapat nilai dan mendapat hadiah, membuat agak sombong sedikit. Oh, saya dapat hadiah. Ya, dan itu kan tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan tadi yang kita jelaskan. Jadi mungkin seperti itu Bu Sumi penjelasan dari kami terkait pertanyaan tadi pemberian hukuman atau hadiah. Ya, baik Bapak Ibu guru yang saya hormati, mungkin sudah tidak ada lagi yang ingin kita pertanyakan untuk bagian materi ini. Jadi selanjutnya materi selanjutnya saya akan serahkan kepada Ibu Inka untuk melanjutkan materi mengenai diseminasi kita pada siang hari ini. Waktu yang tepat diserahkan kepada Ibu Inka. Ya, terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan oleh Ibu Sutarni SPD. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi yang akan kita bahas pada hari ini mengenai budaya positif. 5 kebutuhan dasar manusia. Semua manusia pasti memiliki kebutuhan. Nah, kita rangkum menjadi 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, berhubungan dengan nilai positif, budaya positif atau hal-hal yang masalah hukuman, hadiah atau apa sebelumnya yang kita jelaskan. Nah, pasti seseorang, baik itu anak-anak maupun orang dewasa sampai orang tua pun pasti melakukan sesuatu, pasti ada sebabnya. Nah, itulah sebabnya kebutuhan. Karena kebutuhan kita saja kerja di sini itu karena kebutuhan. Pasti ujung-ujungnya kebutuhan. Ya, Bapak Ibu guru. Nah, anak-anak pun seperti itu, melakukan sesuatu pasti ada tujuannya untuk memenuhi kebutuhan. Nah, di sini yang kita rangkum yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Ini yang paling utama, bertahan hidup. Contohnya di sini makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan itu adalah merupakan pokok inti dari kita hidup. Kita bekerja ya untuk bertahan hidup. Kita mau butuh makanan, bagaimana cara kita mau makan kalau tidak ada cuan seperti itu. Ya, nah, bagaimana konsepnya ke anak-anak? Kira-kira ketika anak-anak datang di sekolah tidak membawa bekal atau makanan, nah menangis anak-anak, menangis pasti murid atau sedih. Kita tanya kenapa nak? Pasti apa jawabnya? Lapor ke guru. Nah, ini kebutuhan yang ingin dipenuhi anak adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, yaitu makanan. Jadi ada hal-hal yang diperlukan untuk kita, ya. Jangan sampai nanti murid jangan pergi mana nak, nggak usah berangkat pagi. Nah, kita kan selalu juga pagi-pagi selamat pagi anak-anak, bagaimana sudah sarapan tidak? Nah, itu kan kebutuhan supaya kedepannya selama belajar itu anak-anak juga senang seperti itu. Anak-anak juga merasa kebutuhannya dipenuhi. Jadi besok capek berpikir anak-anak istirahat, dan istirahat pasti senang karena ada kebutuhan yang ingin dipenuhi anak-anak yaitu makan, energi, supaya anak-anak sehat untuk kedepannya menerima pelajaran dari kita. Ya seperti itu kebutuhan bertahan hidup. Nah, yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Di sini kebutuhan dasar manusia mengenai kasih sayang dan rasa diterima itu semua pasti kita adalah makhluk sosial. Mau diterima dalam sebuah kelompok. Contohnya kita di sini anak-anak, ada yang tidak mau Kak Bu, kelompok di situ, tidak mau Kak Bu, ya kan? Seperti itu. Itulah kebutuhan anak-anak ingin diterima. Jadi kadang bahkan anak-anak bagaimana sama temannya supaya dia diterima. Ya, seperti itu untuk kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya kesenangan.
kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa itu diperlukan dalam pembelajaran. Bagaimana misalnya kita anak-anak menjelaskan saya terus ini, ya Bapak Ibu Guru, kita menjelaskan terus anak-anak itu tidur begini. Berarti kebutuhan dasarnya dia tidak senang. Dia bilang temannya, colek supaya happy, ya di situ udah jadi bahasa kita tegur. Padahal itu kebutuhannya. Nah, bagaimana itu diciptakan sekarang namanya speaking. Pasti Bapak Ibu Guru sudah melaksanakan itu. Kalau nanti anak-anak semua pasti kita laksanakan itu seperti itu. Karena anak-anak juga butuh akan hal itu, ya. Nah, selanjutnya kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, di sini pasti berhubungan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana kebutuhan anak-anak, kebebasan anak-anak, minatnya anak-anak. Jadi jangan kita larang juga bilang ini, jangan main ini. Nah, itu kebutuhan yang harus dipenuhi anak-anak supaya anak itu bahagia dan selamat dalam setiap pembelajarannya. Nah, selanjutnya yang terakhir penguasaan. Penguasaan di sini harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Nah, di sini dalam penguasaan pasti anak-anak dalam siswata pasti ada yang mau menjadi pemimpin. Saya mulai ke kelas, saya mulai ke kelompok. Saya mulai di dalam. Nah, itulah kebutuhan yang ingin dia capai, yang ingin dia penuhi. Ya, penguasaan ingin dianggap, ingin dilihat kompetensinya. Nah, itu kebutuhannya anak-anak. Jadi kebutuhan itu berbeda-beda ya. Ada anak-anak yang cukup dikasih sayang dan terasa diterima, tetapi ada juga anak-anak yang ingin memenuhi kebutuhan dasarnya yaitu penguasaan. Jadi kalau ada anak-anak yang mau jadi pemimpin, nah itu kebutuhannya yang ingin dia penuhi. Ada anak yang bisa menjadi pemimpin kan? Dan saya mulai jangan itu dalam kelas, dalam upacara bendera. Saya mau jadi pemimpin. Seperti anak Wahyu ya di kelas 4 pasti selalu menjadi pemimpin karena itu kebutuhan yang ingin dia penuhi. Jadi jangan anak-anak itu saja, pasti ada kebutuhan tak selain kebutuhan bertahan hidup yang utama. Lanjut. Kebutuhan dasar manusia yang tadi saya jelaskan berhubungan dengan motivasi perilaku manusia. Nah, yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Jadi di sini motivasinya anak mungkin kira-kira ketika kerja PR cepat selesai cepat. Nah, karena ini untuk menghindari hukuman. Jadi ada tiga ya motivasinya anak-anak. Bukan anak juga, kita juga seperti itu. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, jadi tidak mau dihukum, jadi kamu datang terlambat, baik nanti dihukum. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah ini yang tadi yang kita sebutkan juga usaha hadiah. Jadi anak-anak itu bilang bekerja sampai ke motivasi anunya supaya dapat. Kalau naik sebentar, ibu jawab. Dapat hadiah, ya kan? Itu motivasinya anak. Itu tadi saya jelaskan ya, Bapak Ibu Guru. Nah, yang terakhir motivasi perilaku manusia itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang mau kita kembangkan. Ya, ini yang paling kita mau kembangkan, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, ini berhubungan dengan yang tadi motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Bagaimana kita sebagai guru menumbuhkan motivasi intrinsik anak-anak berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi anak-anak mau pergi sekolah bukan karena takut dihukum, mau cepat-cepat pergi sekolah bukan karena mau dihukum, karena takut dihukum. Jadi memang harus pergi sekolah cepat. Ya, seperti itu. Motivasi intrinsiknya bukan ekstrinsik. Kalau ekstrinsik kan paksaan atau pengaruh dari luar. Ya kayak tadi itu
di Bapak Ibu guru hukuman atau hadiah. Jadi intrinsik itu ya. Jadi kita menemukan ini intrinsik tanpa memberikan anak-anak hukuman. Ya seperti itu. Nah, yang berhubungan tadi yang dijelaskan oleh pertanyaan Ibu Suri juga ini seperti ini. Ada yang dikatakan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi hukuman itu adalah tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan dalam pemberian hukuman dan bersifatnya satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Ini yang tadi saya jelaskan kenapa memberi hukuman itu salah dan harus diperbaiki. Bukan salah tetapi perlu diperbaiki seperti itu. Jadi misalnya kita beri hukuman, berdiri di kita piket ini, ada anak-anak yang tidak misalnya mau upacara tidak pakai topi, pasti tidak ada kesepakatan antara ketika tidak ada pakai topi harus jalan jongkok menuju lapangan. Nah itu mungkin muncul dari kita. Ini terlambat, dia pakai topi lagi, jalan jongkok. Nah itu tidak ada kesepakatan sama anak-anak bahwa ketika terlambat datang upacara dan tidak memakai topi atau tidak melengkapi atribut untuk upacara itu jalan jongkok. Ya, pasti anak-anak kalau kita berikan ini ketika ini anak-anak sepakat tidak? Pasti tidak. Itu namanya satu arah. Kita memberikan hukuman, contoh kita di kelas misalnya ada anak-anak nakal, ya mengganggu temannya dan tidak bisa ditanya, langsung suruh berdiri di sana panas-panasan. Itu kan menyebabkan kesehatannya terganggu, ya kan? Bapak Ibu guru apalagi siang-siang. Jangan anak-anak kalau kita kurang seperti apa? Memangnya tidak ada punya perasaan tak seperti itu. Nah itu bersifat satu arah, langsung tidak terencana. Tidak ada kesepakatan antara kita dengan anak-anak. Ketika nakal atau bising di kelas, itu diberikan sanksi atau hukuman berupa berdiri di depan. Itu bersifat satu arah. Kita yang tentukan, guru yang tentukan. Tidak ada balikan dari anak-anak seperti itu. Nah, berupa hukuman psikis dan fisik seperti yang tadi saya jelaskan, fisik seharusnya kalau kita misalnya anak buang sampah sembarangan, yang seharusnya jangan diberikan hukuman lari 10 kali. Itu kan tidak nyambung. Kita memberikan hukuman sama anak-anak, kita memberikan sanksi dengan hukumannya kita ganti kata-katanya, konsekuensinya ketika dia buang sampah kira-kira apa supaya dia sadar seperti itu. Ya, lanjut konsekuensi terencana. Nah, bedanya tadi sama hukuman terencana atau disepakati. Murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor. Jadi misalnya ada anak tidak pakai sepatu hitam, kita kasih konsekuensinya apa? Kira-kira Bapak Ibu guru, kira-kira kalau konsekuensi direncanakan, disepakati, kira-kira apa contohnya? Kita sepakati gitu, tapi kita tetap membuat guru tidak nyaman. Contoh ya. Peraturan sekolah, ya peraturan sekolah harus memakai sepatu hitam. Ketika ada anak-anak datang dan tidak memakai sepatu hitam, kita kira-kira memberikan konsekuensi apa? Jangan membentuk hukuman ya. Jangan kita suruh apa yang paling berat mungkin lari kah atau berdiri kah? Konsekuensinya apa? Jangan menggunakan sepatu. Anak-anak tetap pasti tidak nyaman ya kan? Walaupun tidak berat, tidak mengganggu fisiknya anak-anak, lepas sepatunya. Kamu jangan pakai sepatu selama belajar. Itu kan tidak mengganggu fisiknya anak-anak, karena kan tidak lepas sepatu jadi. Lepas sepatu saja. Kan sepatunya yang salah kan? Nah, sepatunya dia tidak patuhi peraturan menggunakan sepatu hitam.
hitam. Jadi kita suruh lepas sepatunya, anak-anak pasti tidak nyaman. Tidak nyamannya kemana siapa? Kepada siapa? Kepada teman-temannya. Oh, tidak pakai sepatu, pasti bikin saya kesalahan, ya kan? Tapi kan itu kan peraturan sekolah, identitas sekolah. Peraturannya apa? Tidak harus menggunakan sepatu hitam, itu peraturannya. Nah, kita buat anak-anak tidak nyaman, jangan mengganggu fisiknya, tetapi kita memberikan konsekuensi yang membuat tidak nyaman dan sesuai dan sudah direncanakan disepakati bahwa tidak harus menggunakan sepatu hitam, ya, seperti itu. Jadi gurunya memonitor, memantau, yang sampai kita pakai sepatunya atau sepatunya kita sikat. Di situ ya, mungkin contohnya seperti itu. Selanjutnya restitusi. Jadi selain hukuman, konsekuensi, ada baiknya ada namanya restitusi. Ini baru ya, restitusi. Jadi kalau restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kolaborasi antara guru yang mengajarkan murid menemukan solusinya sendiri. Nah, yang tadi hukuman kita dia kasih hukuman, kita dia kasih sanksi, ya kan Bu? Nah, kalau tetapi melibatkan fisiknya. Kalau konsekuensi kita memberikan sanksi kepada anak karena ada peraturan yang sudah disepakati, tapi kita sebagai guru tetap memonitor dan murid merasa tidak nyaman atas sanksi yang diberikan, ya seperti itu. Jadi kalau restitusi ini baru, restitusi ini bagaimana seorang guru memperbaiki, nah ini intinya, memperbaiki kesalahan anak-anak dengan menanyakan dulu amalnya anak-anak. Jadi ada kesepakatan atau keyakinan yang telah dipatuhi, yang telah kita sepakati, nah itu kita kembalikan kepada anak. Ya, tidak memakai, tidak misalnya mengejek temannya. Berarti kita tidak saling menghormati teman, saling menghargai. Kita kembalikan kepada anak-anak. Ketika kita kan ada namanya keyakinan kelas ya, kita sepakati dalam kelas. Misalnya harus menjaga kebersihan atau tidak boleh mengejek temannya. Nah itu kita kembalikan sama teman sama anak-anak. Tadi peraturannya apa? Nah, tidak boleh ribut dalam kelas. Kenapa ribut? Ya kan? Nah, itu nanti dijelaskan sama Ibu Reni mengenai restitusi. Jadi restitusi itu ada tahapan-tahapannya. Jadi tidak langsung seperti konsekuensi dan hukuman yang langsung diberikan. Yang tadi hukuman tidak terencana, jadi konsekuensi itu terencana, dan restitusi itu kita memperbaiki anak-anak bagaimana dia kembali keadaan normal. Kalau tadi kan konsekuensi anak-anak tidak nyaman kan? Tapi kalau ini bagaimana kita kembalikan anak-anak ke tempatnya semula dengan baik, dengan dia nyaman. Nah itu restitusi. Tapi anak-anak tersebut yang melakukan kesalahan, yang melakukan pelanggaran itu mengetahui, sadar akan kesalahannya. Nah itulah yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Ketika ini sudah dilaksanakan tetapi tidak diindahkan, nah pasti ada masalah pada anak tersebut. Seperti itu. Kemarin pembahasannya seperti itu sama teman-teman. Ketika restitusi telah dilaksanakan tetapi tidak berhasil atau dianggap tidak berhasil, nah itu mungkin ada jalan khususnya untuk kembali. Seperti itu ya. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Nah itu semua berkaitan dengan budaya positif. Nah selanjutnya akan saya serahkan kepada Ibu Reni untuk melanjutkan materinya. Terima kasih. Ya, baik. Sekarang saya akan melanjutkan pemaparan materi tentang budaya positif. Jadi di dalam budaya positif itu ada 5 posisi kontrol guru. Nah, yang pertama itu penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, ketiga teman, dan keempat pemantau, yang kelima
posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum. Mungkin biasa ibu-ibu guru sekalian pernah menghukum siswa ibu, pernah. Jadi posisi penghukum, seorang penghukum dapat menggunakan hukuman fisik dan verbal. Guru akan berkata, contohnya, "Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali." Nah, jadi yang kedua, posisi kontrol membuat merasa bersalah. Pada posisi ini, guru akan menggunakan keheningan, suara yang hening, yang membuat siswa menjadi tidak nyaman dan merasa bersalah. Nah, contohnya itu guru berkata, "Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu?" Dan yang ketiga, posisi kontrol teman. Jadi di sini posisi guru tidak akan menyakiti murid, tetapi akan selalu berusaha mengontrol siswa. Jadi di sini ini guru sebagai temannya, guru menjadi teman bagi siswanya. Contohnya, "Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi?" Sambil tertawa. Jadi di sini dia menyampaikan kepada siswa sambil tertawa. Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana, nanti Pak Guru bantu. Kamu ini, sambil tersenyum-senyum. Jadi di sini guru sebagai teman. Selanjutnya posisi kontrol pemantau. Posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan memisahkan hubungan pribadi. Contohnya guru berkata, "Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat?" Selanjutnya, posisi kontrol manajer. Posisi manajer di mana guru berbuat bersama dengan murid, mengajak siswa mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung siswa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Contohnya guru berkata, "Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini?" Ya, baik ibu bapak guru. Sekarang saya ingin bertanya, mungkin dari ibu bapak pernah melakukan 5 posisi kontrol ini. Sudah di posisi manakah ibu melakukan ini? Ada yang bisa memberi tanggapan atau saran? Sudah di posisi manakah ibu menerapkan? Apakah di posisi penghukum atau pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Penghukum ya? Iya. Salah juga pernah. Oh, Teman ya. pun pernah. Ya. Jadi mungkin di antara ibu sudah pernah melakukan posisi penghukum, posisi pembuat merasa bersalah ya. Teman juga pernah. Ya, baik. Ya, semua bisa diterapkan, tapi alangkah baiknya kita menerapkan posisi kontrol manajer. Ya, manajer. Di mana posisi manajer itu di sini mengajak siswa untuk mempertanggungjawabkan perilaku yang dia lakukan, mendukung siswanya menemukan solusi
bagaimana permasalahan itu bisa diselesaikan. Yang selanjutnya, next. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas merupakan pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah yang banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas adalah sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Ya, ada pun ciri-ciri keyakinan kelas, yaitu yang pertama, dia bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Nah, mungkin kalau di peraturan kelas berupa larangan-larangan, dilarang membuang sampah, dilarang makan saat di kelas. Nah, di sini kalau dia keyakinan kelas, dia lebih rinci lagi, lebih konkret. Mungkin di situ saling menghormati, saling menghargai, seperti itu. Yang kedua, berupa pernyataan-pernyataan universal. 3, pernyataan dalam bentuk positif. Ya, seperti tadi, bentuk positif pernyataannya, saling menghormati, kejujuran, tanggung jawab, seperti itu. Yang keempat, sedikit sehingga mudah diingat dan dipahami. Jadi kalau keyakinan kelas itu sangat mudah diingat dan dipahami karena dia sedikit sekali kalimatnya, tidak seperti peraturan. Peraturan mungkin banyak seperti selanjutnya, keyakinan kelas sesuai kondisi kelas dan sekolah. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi di sini guru dan siswa saling berkolaborasi, mengungkapkan pendapatnya masing-masing. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya, selanjutnya saya akan membahas segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini mungkin di antara ibu atau bapak guru ada muridnya yang pernah merasa melakukan kesalahan. Di sini kita bisa menggunakan segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini untuk menemukan solusi atas permasalahan siswa tersebut. Adapun tahapannya, segitiga restitusi ada 3. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tahapan segitiga restitusi. Menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi di sini siswa diberi pernyataan tidak ada manusia yang sempurna atau berbuat salah itu hal yang wajar. Jadi kita di sini tidak menghukum siswa ya, kita bisa memberikan pernyataan kepada siswa agar dia tidak merasa kecewa atau ya. Kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Contohnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Jadi di sini siswa setelah melakukan kesalahan pasti dia mempunyai alasan. Nah,
yang lebih buruk dari ini ya. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Contohnya, nah ini tahapan yang terakhir ya, kita tanyakan kepada siswa apa keyakinan kelas kita? Kan di dalam kelas kita mungkin sudah membuat keyakinan kelas. Nah, sekarang kita tanyakan kembali kepada siswa kita, apa keyakinan kelas kita? Kita ingatkan kembali supaya dia mengingat, oh ternyata yang saya lakukan ini memang salah karena sudah melanggar keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Sekarang yang kedua, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kita tanya pada siswa kita. Nah, dia ingin menjadi orang yang seperti apa? Tidak mungkin dia mau melakukan kesalahan. Dia mau menjadi orang yang baik. Dia melakukan kesalahan terus. Kita tanyakan. Terkadang kita sebagai guru juga tidak tahu apa yang siswa kita inginkan. Next, ya. Jadi dari penjelasan saya tadi, kita bisa melihat. Sekarang kita bisa menyaksikan video contoh penerapan segitiga restitusi. Ya. Apa didengar sekarang? Ya, jadi yang tahapan pertama itu menstabilkan identitas. Di sini siswa diberi pernyataan bahwa semua orang pasti bisa melakukan kesalahan. Selanjutnya, ya, jadi sekarang tahapan validasi tindakan yang salah. Di sini siswa siswa ditanya apa alasan melakukan membuang sampah sembarangan. Nah, apa alasannya siswa ditanya kepada siswa. Selanjutnya tahapan terakhir, menanyakan keyakinan. Ya, jadi di tahapan terakhir yaitu menanyakan keyakinan, ditanya kepada siswa, apakah kamu masih ingat keyakinan kelas kita, nak? Kemudian siswa berkata, masih bu. Coba apa keyakinan kelas kita? Ditanya siswa apa? Misalnya dia bilang tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ya, jadi mungkin itulah materi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Moderator. Cek 1, 2, 3. Ya, kita berikan dulu tepuk tangan pada teman-teman kita tadi atas pemaparan materi yang telah kita saksikan bersama. Baik, Bapak Ibu guru hebat. Jadi tadi adalah pemaparan terakhir dari Guru Reni terkait kegiatan kami pada siang hari ini, yaitu diseminasi terhadap budaya positif di sekolah. Tentunya dari pemaparan materi mulai dari yang pertama sampai yang terakhir tadi, ya kita sudah melihat dan menyaksikan bersama bahwa seperti itulah budaya-budaya positif yang akan kita laksanakan, kembangkan di sekolah kita tadi. Mulai dari melihat bagaimana paradigma baru yang akan kita kembangkan, kemudian bagaimana
posisi kontrol kita sebagai seorang guru, kemudian seperti apa kita memberikan solusi dari masalah-masalah siswa yang terjadi dengan menerapkan segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu guru hebat, mungkin untuk kegiatan kita pada siang hari ini, kegiatan kami menjadi tugas dalam tugas calon guru penggerak di modul 1.4 terkait budaya positif. Ya, kami anggap untuk hari ini telah selesai. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Kepala Sekolah dan rekan-rekan Bapak Ibu guru yang telah menyempatkan dirinya hadir duduk bersama dalam mendukung kegiatan kami. Demikian yang kami dapat sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.